Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Masa datang bulan Mazaya kini telah usai. Dengan tampang takut-takut dan ragu, dia menghampiri suaminya yang baru selesai mandi. Wanita itu merasa harus membicarakan masalah perasaannya pada Arnold. Kamu sibuk? Tanya Mazaya sembari duduk di sofa, tepat di samping suaminya yang sibuk mengeringkan rambut dengan handuk. Enggak kok, kenapa? Laki-laki itu menoleh pada Mazaya yang tengah memainkan kedua ujung jarinya. Aku mau bicara sama kamu. Jelas terlihat raut wajah Mazaya yang kini tampak ragu-ragu. Arnold meletakkan handuknya dan mulai fokus pada istrinya itu. Dia pun memperhatikan Mazaya lekat-lekat dan bersiap mendengarkan apa yang mau wanita itu ucapkan. Ada apa? Ngomong aja, gak usah ragu. Tangan Arnold berusaha terulur pada rambut Mazaya. Meski perasaan cinta itu mulai pudar dari hatinya, tapi tetap saja Arnold menghargai Mazaya sebagai istri. Aku mau jujur, kalau sebenarnya aku gak bisa paksain perasaan aku buat kamu. Selama ini aku berusaha bertahan karena permintaan kakek, dan aku masih gak bisa mencintai kamu. Mazaya menundukkan kepala dan merasa takut untuk menatap suaminya. Arnold cukup terkejut dengan pengakuan Mazaya itu, tapi dia sendiri juga merasa aneh karena tidak merasakan kekecewaan. Apa karena kamu sudah bertemu dengan mantanmu itu? Mazaya mengangkat sedikit wajahnya dan memperhatikan ekspresi wajah Arnold dengan seksama. Dia takut laki-laki itu akan marah dan memukulnya. Iya, ternyata dia belum meninggal. Dan soal yang kamu lihat di bukit itu, sebenarnya itu bukan halusinasi. Tapi aku gak bisa jelaskan banyak sama kamu. Yang jelas, apa yang kamu lihat waktu itu adalah sebuah kenyataan. Tentu saja ini sangat menarik untuk Arnold. Dia tidak mengerti apa yang terjadi waktu itu. Yang dia lihat tubuh Mazaya diisi dengan bayangan Caroline dan bayangan Mazaya turut menggenggam tubuh Caroline yang tak memiliki bayangan. Mazaya, jelaskan apa yang kamu maksud. Aku benar-benar tidak mengerti, Mazaya. Arnold mulai menggoyangkan tubuh Mazaya dengan kedua tangannya yang mencengkram kuat pundak Mazaya. Wanita itu memejamkan mata dan meminta Arnold untuk berhenti melakukannya. Kamu harus ngerti dengan caramu sendiri, Arnold. Aku gak bisa kasih tahu kamu, karena aku gak punya wewenang buat kasih tahu kamu. Kamu juga gak akan paham dan akan berpikir kalau aku menghayal. Jadi berpikirlah dengan caramu sendiri, seru Mazaya yang menciptakan tanda tanya besar di pikiran Arnold. Menurutku lebih baik kita berpisah. Toh dari awal ini pernikahan paksa. Kamu terpaksa menikah sama aku karena tanggung jawab. Pernikahan kita juga nggak bisa bikin ayahku hidup lagi. Jadi biarkan aku cari kebahagiaanku sendiri. Kita akhiri saja pernikahan ini. Putus Mazaya yang kini bangkit dari sofa dan berniat keluar dari kamar Arnold. Namun laki-laki itu dengan sigap mencegahnya pergi. Kamu yakin kamu akan kembali dengan laki-laki yang kamu cintai itu? Jika setelah bercerai kamu tidak bisa kembali dengannya, bagaimana? Tanya Arnold. Mazaya sudah memikirkan ini matang-matang selama beberapa hari. Dia yakin walaupun dia dan Daryl tidak berjodoh, tapi perpisahan itu akan lebih baik daripada seumur hidupnya tersiksa karena Mazaya tahu yang Arnold cintai hanyalah Caroline.
Kamu sendiri harus yakin dengan hati kamu. Pernikahan tanpa cinta itu sama dengan neraka. Dan orang yang kamu cintai sampai detik ini bukanlah aku. Coba jujur sama hati kamu. Kalaupun seandainya kita tetap berjodoh, pasti takdir sendiri yang akan menuntun kita. Caroline memulai hidup barunya di Amerika dengan membuka bisnis fashion di sana, yang merupakan cabang dari negara asalnya. Di Amerika, dia punya cukup banyak teman dan kenalan, sehingga membuka cabang di sana bukanlah masalah besar untuknya. Seorang teman memperkenalkannya dengan Keanu, seorang pengusaha muda yang membuka toko khusus produk-produk dari negara Indonesia. Saat ini, Caroline sedang mengunjungi toko milik teman barunya itu untuk belajar banyak, dan kebetulan toko mereka juga bersebelahan sehingga lebih memudahkan Caroline untuk menarik pelanggan yang ingin membeli pakaian dari desainer lokal negaranya. Ternyata cukup lengkap ya di sini, ada tempe juga, gumam Caroline saat berkeliling bersama Keanu untuk melihat seisi toko. Caroline tiba-tiba mengingat kejadian aneh. Dia merasa sangat familiar dengan bahan makanan yang terbuat dari olahan kedelai itu. Iya, ini kita dapat dari warga negara kita yang tinggal di sini, dan kebetulan bisa bikin tempe. Lalu aku ajak kerjasama buat stok tempe di sini. Balas Keanu. Kalau kamu mau, kamu bisa bawa pulang buat dimasak. Caroline garuk-garuk kepala karena malu, lalu dia pun membalas, aku nggak bisa masak beginian, yang instan-instan aja aku bisanya. Keanu menertawakan kejujuran Caroline yang tertawa polos, sepertinya mereka bisa menjadi teman sekaligus tetangga yang baik. Sementara itu, Arnold dan Mazaya saat ini tengah berhadapan dengan sang kakek. Mereka berdua mengutarakan keinginan untuk bercerai yang membuat kakek tampak begitu sedih. Meski sebenarnya Arnold sudah berulang kali mengutarakan keinginannya untuk mengakhiri pernikahan dengan Mazaya, tapi kakek baru kali ini merasa sangat kecewa. Hal itu karena Mazaya sendiri yang mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dengan Arnold. Kenapa harus bercerai? Bukankah hubungan kalian sudah semakin membaik? Kemarin-kemarin bahkan kalian pergi berdua naik motor sampai harus berteduh berdua. Tanya sang kakek dengan ekspresi kecewa yang tak bisa disembunyikan lagi. Mazaya sedikit mengangkat wajah dan menatap kakek tanpa ragu. Maaf kek, kami sudah mencoba selama setahun ini, tapi hati kami memang tidak bisa dipaksakan. Bukankah kakek ingin memiliki cucu? Jadi berikan kesempatan untuk Arnold menikahi wanita yang dicintainya dan memberikan kakek cucu yang banyak. Arnold menatap Mazaya yang tengah berbicara dengan suara lembut. Dia jadi semakin yakin jika Mazaya di hadapannya ini adalah Mazaya asli. Lalu siapakah Mazaya yang kemarin-kemarin begitu lantang bicara dengannya, sedangkan saat bicara dengan kakek dia begitu manja? Kalau begitu, kakek akan kasih jawaban bulan depan. Kakek harap kalian hanya sekedar salah paham saja, dan setelah selesai salah paham akan melanjutkan lagi pernikahan kalian. Seru sang kakek yang sepertinya masih tidak rela jika pernikahan cucunya hancur. Kek, kami yang menjalani pernikahan ini, Mazaya sendiri yang ingin bercerai. Lalu, apalagi yang kakek harapkan? Sahut Arnold yang tampak tak setuju. Karena bagi kakek, menikah itu hanya sekali seumur hidup. Lihat ayahmu, meskipun ibumu meninggal lebih dulu, dia tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya. Harusnya kamu bisa sesetia itu, Arnold. Mendengar ucapan sang kakek yang membanding-bandingkan dirinya dengan sang ayah, Arnold pun merasa emosi dan berdiri dengan kesal.
Kakek nggak perlu bandingkan aku sama dia. Anak kakek itu mengakhiri hidupnya, dan aku yakin ibu di surga juga membenci sikap bodohnya itu. Sentak Arnold. Dia lalu beralih menatap wanita di sampingnya dan kembali berkata, Mazaya, sementara ini kamu bisa tinggal di rumah ini dan aku akan tinggal di apartemen. Aku akan carikan rumah yang layak untuk kamu dan urus perceraian kita secepatnya. Ucap Arnold sebelum meninggalkan rumah dengan rasa kecewa yang mendalam.